Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Dwiansyah dengan NIM 4122311013 dari Perancangan Arsitektur 3 semester genap dengan dosen pengampu Ibu Ronafika Jamilah STMT dan dosen pembimbing Ibu Dea Putri Bosani STMT. Pada perancangan kali ini kami memiliki tugas untuk merancang pusdiklat dari jurusan media. Jurusan media yang saya ambil adalah media Indonesia. Pertama ada analisa site, yaitu analisa makro. Untuk kantor dari Media Indonesia sendiri terdapat di Jalan Gondang Dia Lama nomor 46, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng. Dapat diakses melalui akses kendaraan pribadi, melalui Jalan Tol Jagorawi, Jakarta Bogor, dan juga akses kendaraan umum menggunakan KRL Jakarta Bogor. Yang kedua ada analisa meso. Daerah persekitaran Tapak terdapat beberapa fasilitas penunjang seperti Big Hotel and Convention, F2 Hotpot Grill, Florida Hotel, M1 Hotel Sentul, Vivo Mall Sentul, Perumahan Alura Villa, Sirkuit Internasional Sentul, Rumah Sakit FNC Sentul. Ini menjadikan Tapak kali ini itu sangat strategis ya. Lalu ada analisa mikro dengan data Tapak sebagai berikut. Dengan luas 6.000 meter persegi, KDB 50% dari luas Tapak, yaitu 3.000 meter persegi, dengan KLB 4, KDH 30%, seluas 1.800 meter persegi, dengan KTB seluas 3.900 meter persegi, GSB setengah dari lebar jalan, yaitu 13 meter. Sebenarnya terdapat GSS, tetapi pada Tapak kali ini tidak terkena GSS. Yaitu terdapat info tambahan, terdapat 2 pohon existing dalam Tapak dengan letak sebagai berikut, dan juga memiliki topografi berkontur dengan kemiringan hingga 10%. Yang berarti sepanjang 10 meter terdapat penurunan 1 meter. Jadi yang itu. Lokasi Tapak berada di Jalan Alternatif Sentul yang memiliki lebar 26 meter yang berada di selatan Tapak atau di bawah Tapak, yang menjadi satu-satunya akses menuju Tapak dengan menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Akses menuju Tapak juga dapat dicapai menggunakan Jalan Tol Jagorawi menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum melalui KRL Jakarta Bogor. Berikut merupakan analisa zoning. Pengguna bangunan pusdiklat media komunikasi adalah peserta diklat, siswa atau pelatih. Yang 2, general manager. 3, staf administrasi dan manajemen. Keempat, ada pengelola, teknisi, office boy, dan security. Yang terakhir ada pejabat dan tamu-tamu VIP. Ruangan bangunan yang terdapat di pusdiklat media komunikasi yaitu yang pertama ada parkir, yang kedua ada lobby, tiga ada lounge, restoran, convenience store, musola, toilet umum, ruang back office, ballroom, function room, kamar tidur serta VIP, pengelola, lapangan olahraga, kolam renang, dan back of the house sebagai servis. Jadi zoning kali ini dibedakan menjadi 4 area. Yang pertama ada public, yang terdiri dari parkir, lobby, lounge, restoran, convenience store, musola, toilet umum. Yang kedua ada semi-private, yaitu ruang back office, room, function room. Yang ketiga ada private, yaitu kamar tidur peserta, VIP pengelola, dan juga lapangan olahraga, dan kolam renang. Yang terakhir ada service area, yaitu dapur, laundry, ruang pompa, ambient set, dan saf-safa. Ini merupakan peletakan zoning ruangnya. Yang paling depan terdapat zoning publik, yaitu berikut. Di tengah-tengah terdapat 2 area yang dibedakan menjadi kiri dan kanan sehingga memudahkan layouting untuk perancangan saya dan juga memudahkan untuk para peserta ataupun para pengunjung yang baru pertama kali berkunjung.
yaitu ada semi public dan area private. Dan terakhir, yang paling belakang terdapat service area yang jauh dari jangkauan umum, sehingga tidak menimbulkan keberisikan dan lain-lain. Lalu ada analisa matahari. Data yang saya dapat adalah matahari terbit dari sebelah kanan tapak dan terbenam di sebelah kiri tapak, dan condong berada di atas tapak, yaitu sebelah utara sepanjang hari. Dengan analisa, area panas terdapat di sebelah atas tapak, cocok untuk area yang memiliki aktivitas pada waktu malam hari. Sedangkan area kanan tapak cocok untuk dijadikan sebagai area publik yang aktif pada siang hingga sore hari. Dengan solusi desain, yaitu penerapan desain second skin fasad di area atas tapak untuk menghindari panas berlebih pada siang hari dengan menggunakan material kisi-kisi seperti kayu, bambu, dan lain sebagainya. Penanaman vegetasi sebagai peneduh, penempatan area hunian yang memiliki aktivitas istirahat pada malam hari pada sisi atas tapak, dan juga penempatan area publik seperti restoran, kelas pelatihan, dan ballroom pada area sebelah timur atau kanan tapak hingga sebelah selatan atau bawah tapak. Lanjut, ada analisa angin dengan data angin paling sering bertiup dari arah timur selama 7,4 bulan sepanjang tahun dari 30 Maret hingga 12 November dengan persentase tertinggi 71% pada tanggal 17 Mei. Analisa berikut adalah analisanya. Angin dari arah timur side membawa udara lembab dan segar, terutama di Bogor yang cukup hijau dan tropis. Cocok dimanfaatkan untuk pendinginan pasif dan juga ventilasi silang atau cross ventilation. Akan tetapi, jika tidak ditangani dengan baik, bisa membawa kelembaban berlebih, terutama saat musim hujan. Berikut adalah solusi desainnya. Menggunakan pohon atau vegetasi sebagai pemecah angin, dan juga pohon sebagai penyaring udara dan penerapan cross ventilation. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Dibagi menjadi 3 area, yaitu area paling berisik, sedang, dan juga sunyi. Dengan analisa mendapatkan area istirahat di area sebelah yang sunyi dan mendapatkan area aktivitas siang hari hingga sore hari pada sisi yang berisik hingga sedang. Untuk solusi desainnya, terdapat insulasi dinding kedap suara dengan layer 2-3 layer, dan juga vegetasi sebagai pemecah suara di area-area yang cukup bising, dan juga menerapkan setback bangunan. Lalu ada analisa vegetasi. Terdapat beberapa tanaman yang terdapat di sekitaran tapak. Pohon yang berada di sekitaran tapak merupakan pohon rindang yang sangat baik untuk penghawaan, pemecah angin, maupun sebagai penyaring udara yang baik. Terdapat pohon terbesi, pohon palem, dan pohon sengon, serta pohon bambu di sekitaran sungai. Untuk analisa view, terdapat beberapa view dari dalam tapak menuju keluar tapak. Di area timur terdapat Bukit Hambalang dan Gunung Pangrango. Sedangkan di area barat terdapat Sungai Cikeas view-nya. Pada area utara tapak terdapat kawasan industri view-nya. Dan juga di bawah tapak atau selatan tapak terdapat jalan raya alternatif Sentul. Menempatkan bangunan dengan fungsi utama pada base view sebelah tenggara timur, tenggara, dan barat laut tapak sebagai focal point bagi pengunjung maupun peserta pelatihan. Analisa konsep. Konsep yang saya pakai adalah alas askara. Alas askara sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu alas dan askara. Alas berarti hutan dan askara berarti cahaya. Hutan di mana setiap orang menanam dan memetik hasil dari buahnya, dan juga cahaya yang sering diibaratkan seperti ilmu. Jadi tempat ini diharapkan menjadi tempat orang menanam dan memetik buah dari ilmunya. Melambangkan tempat pembelajaran yang mengakar pada alam dan menghadirkan pencerahan batin dan intelektual. Sebuah hutan yang bukan hanya meneduhkan secara fisik, tapi juga mencahayai jiwa dan pikiran para penghuninya. Untuk konsep generalnya, saya menggunakan konsep biofilik, konsep arsitektur yang menciptakan hubungan emosional dan fisik antara manusia dengan alam. Pendekatan ini melibatkan elemen pencahayaan alami seperti skylight, vegetasi, serta penggunaan material alami seperti bambu, kayu, dan bata merah.
Untuk material alam yang saya gunakan yaitu anyaman bambu yang pertama dengan sebutan gedeg yang melambangkan kesederhanaan dan keterbukaan dalam hidup masyarakat Jawa. Yaitu ada kayu, material alam penyatu, ruang dalam dan ruang luar, dan juga ada bata merah sebagai material penyejuk dan estetika yang terjangkau dan alami. Untuk konsep penempatan bangunannya menggunakan konsep setback, meskipun tidak seluruh area yang akan saya setback, tetapi kira-kira terdapat setback 4 meter. Untuk konsep zoningnya menempatkan masa bangunan publik di area depan dengan penempatan semi publik di area belakang dan juga private paling belakang. Terus untuk ada konsep mesinya, saya menempatkan bangunannya dengan konsep maju mundur. Jadi ada konsep yang ditarik ke dalam sehingga membuat kesan estetis dari bangunannya. Dan juga pada bangunan dormitory atau yang paling private itu yang di ujung di atas itu saya kosongkan area tengahnya untuk area pencahayaan alami dari atas ke bawah. Untuk konsep relasi hubungan dari antar bangunannya yaitu saya memakai pendekatan dari soul, body, and mind. Mind sendiri berarti pikiran, di mana pikiran terjadi atau beraktivitas yaitu pada bangunan utama yang terdapat ballroom, back office, restoran, lobby, dan juga classroom. Untuk soul atau jiwa, terdapat area yang mengisyaratkan untuk beristirahat ataupun bermain, melegakan pikiran, yaitu di lapangan, kolam renang, dan juga dormitory. Untuk body atau tubuh di mana jiwa dan pikiran terdapat atau bertemu, itu saya tempatkan di area tengah sebagai green area, penghubung dari kedua jiwa dan pikiran. Lalu selanjutnya ada konsep struktur. Konsep struktur bangunan yang saya pakai menggunakan fondasi tapak dengan fondasinya tiang pancang dan juga core pada tiap tangga bangunan. Menggunakan fondasi flat slab dengan menghilangkan balok-balok. Jadi flat slab setebal atau selebar balok setebal 30 cm. Lalu ada konsep MEP. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya adalah video animasi saya. Terima kasih.